Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Atas berkat, rahmat dan nikmatnya lah kita sempat hadir di tempat yang penuh barokah ini guna melaksanakan sholat isya secara berjamaah. Insyaallah akan disusul pula sholat sunnah tarawih dan witir secara berjamaah. Salam dan salawat kita kirimkan kepada panutan kita, junjungan kita, suri tauladan kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, beserta orang-orang yang mengikutinya hingga akhir zaman, yang senantiasa istiqomah berada di jalannya. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun kami panitia amal Ramadan Masjid Uwais Al-Qarni akan menyampaikan beberapa hal, yaitu saldo kas operasional Masjid Uwais Al-Qarni pada malam kemarin yaitu sebesar Rp3.826.900. Adapun pemasukan isi kotak infak pada malam kemarin yaitu sebesar Rp276.000. Adapun pengeluaran transportasi mubalik pada malam kemarin yaitu sebesar Rp200.000. Jadi total saldo kas operasional masjid saat ini yaitu sebesar Rp3.902.900. Disampaikan bagi jamaah yang ingin berdonasi untuk program Voice Berbagi, bisa jamaah tulis keterangannya di amplop. Dan begitu pula bagi jamaah yang ingin berdonasi untuk pembangunan masjid, bisa jamaah tulis nama dan keterangannya di amplop. Alhamdulillah, kami selaku panitia Masjid Uwais Al-Qarni ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak, Ibu yang telah menginfakkan sebagian hartanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas berlipat ganda pahala dan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Dan insyaallah yang akan membawakan konsumsi buka puasa pada esok hari yaitu keluarga Bapak Muhammad Irfan, keluarga Ibu Andi Marhumah, keluarga Ibu Haja Yamas, keluarga Bapak Abdul Karim. Alhamdulillah, kami panitia amal Ramadan Masjid Uwais Al-Qarni mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu yang telah membawakan konsumsi buka puasa di sore hari tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas berlipat ganda pahala dan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Dan insyaallah yang akan membawakan ceramah tarawih pada malam hari ini yaitu Al-Ustaz Dr. Roni Mahmudin LC MA. Sekian dari penyampaian kami. Mohon maaf bila ada salah kata yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ustaz kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa qatafa atharahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pertama-tama kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga pada malam ke-26 di bulan suci Ramadan ini kita masih diberikan nikmat kesehatan dan kesempatan serta taufik dan hidayahnya untuk senantiasa kita mentaati Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya yang tetap setia
berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau dan persahabatnya hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal Islam, azakumullah. Pada ceramah singkat pada malam hari ini saya akan berbicara tentang fungsi masjid dalam Islam. Ikhwatal Islam, azakumullah, bahwasanya masjid ini ya adalah merupakan rumah Allah Subhanahu wa taala, Baitullah. Masjid adalah merupakan tempat yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala di permukaan bumi. Masjid adalah yang mana Rasulullah SAW ketika beliau hijrah ke Madinah, maka awal mula yang beliau bangun adalah masjid. Pertama adalah Masjid Quba. Lalu ketika beliau sampai di Madinah, beliau membangun lagi masjid. Ya, beliau tidak membangun yang lainnya, tetapi beliau lebih memilih membangun masjid. Ikhwatul Islam, azakumullah, begitu pentingnya masjid, tentang keberadaan masjid, sehingga dalam hadis Rasulullah SAW beliau bersabda, "Man bana masjidan banallahu baitan fil jannah." Barang siapa yang membangun masjid, maka Allah kelak akan bangunkan baginya sebuah rumah di surga. Luar biasa jemaah sekalian, bagaimana begitu besarnya keutamaan masjid itu. Dan yang memakmurkan masjid itu hanyalah orang-orang yang beriman saja. Tidak mungkin orang-orang musyrik, orang-orang munafik yang memakmurkan masjid. Hanya orang-orang yang beriman kepada Allah saja dan hari akhirat yang memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul Islam rahimakumullah, fungsi masjid yang pertama yaitu adalah fungsi masjid sebagai tempat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi masjid ini kita fungsikan bagaimana dia betul berperan untuk sebagai tempat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya sangat miris sekali jika sekiranya masjid kini itu pada kosong-kosong. Berarti fungsi masjid yang pertama sebagai tempat ibadah itu tidak dimaksimalkan dengan sebaik-baiknya. Justru yang penuh adalah pasar-pasar, mal-mal, kafe-kafe, dan tempat-tempat yang lainnya. Oleh karena itulah kita sebagai pengurus masjid atau yang diamanahi untuk mengelola masjid, bagaimana kita memikirkan agar jemaah ibadah ini betul-betul memakmurkan masjid dengan sebaik-baiknya. Ikhwatal Islam, azakumullah. Disebutkan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bahwasanya di antara tanda-tanda dekatnya hari kiamat adalah masjid yang dibangun dengan megah tetapi tidak ada jemaahnya. Tatkala kita misalnya melihat di mana-mana masjid dibangun dengan harta yang begitu besar, tetapi jika sekiranya masjid itu kosong, berarti itu menunjukkan sudah dekat tanda-tanda hari kiamat. Hadirin rahimakumullah. Oleh karena itulah kita berupaya bagaimana dengan kesadaran sendiri, kesadaran kita tanpa perlu untuk diajak, diseru, bagaimana kita mengaku sebagai seorang muslim,
seorang mukmin, maka kita harus memakmurkan masjid Allah dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di dalamnya. Yang kedua adalah fungsi masjid adalah tempat untuk kita menimba ilmu agama tentunya, untuk belajar Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana yang Nabi fungsikan masjid, Nabi mengajarkan sahabatnya Al-Quran, ya, Nabi menyampaikan sabdanya, sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW di dalam masjid. Ya. Oleh karena itulah bagaimana masjid kita juga kita hidupkan dengan program-program pengajaran, ya, pengajaran keislaman, Al-Quran, pengajaran akidah, pengajaran akhlak, pengajaran syariah, ibadah dan seterusnya. Sangat miris sekali sekiranya ada masjid-masjid kita yang megah-megah tetapi tidak ada di situ sarana untuk kita menuntut ilmu. Sangat menyedihkan sekali. Iya. Berarti masjid tersebut belum mengikuti masjid yang dibangun oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi masjid itu sebenarnya, iya, sebagaimana masjid Nabi itu sangat sederhana sekali, Pak. Iya, kita masih mending ada karpet, ada marmer, tegel, ada kipas angin, lampu yang terang. Masjid Nabi itu, Pak, tidak ada, lampunya masih lampu-lampu tembok dari minyak. Alasnya itu masih tanah, pasir. Kalau hujan ada sebagian yang kehujanan, panas Pak, sebagian kepanasan, jamaah sekalian. Tetapi Nabi betul-betul memfungsikan masjid sebagai wadah untuk menimba ilmu. Oleh karena itulah kita sebagai pengurus masjid, pengelola masjid, maka kita harus menghidupkan masjid dengan mengadakan berbagai macam program-program dalam rangka menuntut ilmu atau mempelajari ilmu agama. Iya, hadirin rahimakumullah. Ini yang kita inginkan, Pak. Jangan sampai masjid kita megah-megah, ya, dibangun sampai ratusan miliar, tetapi hanya difungsikan sebagai tempat ibadah saja, tempat sholat saja, setelah sholat pulang. Jamaah sekalian, berarti ada satu sisi fungsi masjid yang terabaikan. Yang ketiga adalah fungsi masjid adalah sebagai tempat kita menebarkan Islam, dakwah ilallah, ya, mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karena itulah hadirin, bagaimana kita sebagai pengurus masjid, yang pengelola masjid, untuk memikirkan bagaimana saudara-saudara kita yang lainnya yang belum kenal kepada masjid, kita ajak mereka untuk ke masjid. Ya, dengan berbagai cara. Apakah kita dengan cara menyebarkan brosur-brosur atau dengan lewat WA misalnya. Yang penting bagaimana ya warga kita itu mau tertarik kepada masjid. Inilah tanggung jawab kita. Ya, tanggung jawab kita. Karena apa? Karena umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah umat dakwah. Ya, umat yang berdakwah, bukan cuma sekedar beribadah. Kalau umatnya Nabi Musa atau nabi-nabi terdahulu itu umatnya hanya beribadah saja. Yang berdakwah itu hanyalah para nabinya. Adapun pengikutnya sangat sedikit saja, sangat sedikit yang menegakkan dakwah, yang mendirikan dakwah atau yang menyebarkan dakwah. Adapun umat Rasulullah SAW adalah umat dakwah. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Ini katakanlah ya Muhammad, inilah jalanku. Ya, itu jalan Rasulullah SAW. Itu apa? Ad'u ila Allah, mengajak manusia kepada Allah, berdakwah. Ya, mendakwahi manusia kepada Allah untuk mentauhidkan Allah, untuk menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya, ala basiratin, dengan ilmu yang benar, ilmu yang jelas. Apa kata Nabi? Ana wa man ittaba'ani, saya dan pengikutku. Bukan saya dan ulama, tapi saya dengan pengikutku. Kalau kita mengaku sebagai umat Rasulullah SAW, maka kita harus mengambil tugas dakwah ilallah, mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu sesuai dengan kapasitas ilmu kita masing-masing. Tentu sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Balighu anni walau ayat, kata Nabi, sampaikanlah dariku, kata Nabi, meskipun satu ayat. Sekarang Bapak Ibu sudah berapa ayat yang kita hafal? Sudah berapa ayat yang kita kaji?
Apa yang kita sudah sampaikan kepada tetangga kita, keluarga kita, teman-teman kita, agar mereka mau untuk datang ke masjid, khususnya menjalankan ibadah sholat 5 waktu sehari semalam, khususnya yang bagi laki-laki. Yang keempat adalah fungsi masjid, fungsi kemasyarakatan atau fungsi sosial. Artinya apa? Masjid harus peka tatkala ada orang-orang yang sakit perlu kita kunjungi, ada jemaah kita yang sakit. Kan begitu Nabi Pak. Nabi itu setiap selesai sholat atau biasanya beliau menghadap ke jemaah. Itu fungsinya apa? Beliau mengontrol siapa yang hadir ini. Ya. Maka Nabi mengatakan, "Aina si fulan, mana si fulan? Oh ya Rasulullah, dia sakit." Maka Nabi kunjungi. Ini jemaah sekalian, mana si fulan? Oh dia ketiduran. Jamaah sekalian, inilah fungsinya imam. Imam masjid bukan cuma sekedar memimpin sholat, tetapi menanyakan bagaimana keadaan jamaahnya. Jamaah sekalian, jangan sampai ada jamaah kita yang sudah sakit berhari-hari, berbulan-bulan, kita tidak kunjungi. Jamaah sekalian, this is our responsible. Ini adalah merupakan tanggung jawab kita semua. Jamaah sekalian, jangan sampai ada saudara kita yang kelaparan, sedangkan kita asik dengan makan-makan yang lezat-lezat dengan harga-harga yang mahal, sedangkan ada tetangga kita yang kelaparan. Jamaah sekalian, itulah fungsi masjid. Jamaah sekalian, dana-dana yang kita kelola, jamaah sekalian, bagaimana memberikan kemanfaatan yang sebesar-besarnya kepada, khususnya kepada saudara kita yang tidak mampu. Jamaah sekalian, kan begitu di zaman Rasulullah. Jamaah sekalian, ya, ada yang sakit dikunjungi, ada yang punya masalah dibantu. Jamaah sekalian, itu fungsi masjid Pak. Oleh karena itu hadirin, semoga masjid kita Uwais Al-Qarni khususnya dan masjid-masjid yang lainnya menggunakan 4 fungsi ini. Masjid, ya, ini bukan perkataan saya Pak, ini perkataannya para ulama, tentu berdasarkan dengan dalilnya. Silakan buka dalam surah At-Taubah ayat terakhirnya, ya, yaitu yang bunyinya At-Taubah 18, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah fa asa ulaika yakunu minal muhtadin. Ini jamaah sekalian, tolong di rumah kita buka kembali, khususnya ada terjemahannya At-Taubah ayat 18. Inilah dari ayat ini kita para ulama mengambil kesimpulan, maksudnya masjid itu 4 fungsinya berdasarkan ayat ini. Jamaah sekalian, surat At-Taubah ayat 18. Fungsi masjid sebagai tempat ibadah, fungsi masjid sebagai tempat untuk menimba ilmu agama, fungsi masjid sebagai tempat untuk menebarkan dakwah, menyiarkan Islam, dan fungsi masjid sebagai tempat sosial kemasyarakatan, membantu saudara-saudara kita yang perlu dibantu. Semoga jemaah sekalian, masjid-masjid kita yang ada di Makassar khususnya benar-benar menerapkan 4 fungsi masjid secara optimal, sehingga insya Allah kita akan melihat kejayaan Islam dan kaum muslimin akan menebar dari masjid kita menuju kepada masjid-masjid yang lain. Semoga demikianlah jemaah sekalian. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Yang benar datangnya dari Allah saja, yang khilaf yang salah dari kami tutup dengan baca doa penutup majelis. Subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.